Dea, Lian, Hadir. Novi, Hadir. Farah, Hadir. Rido. Enggak. Rido nggak hadir ya? Kenapa? Itu. Sakit? Iya, sakit. Kita doakan semoga Rido cepat Sembuh. Amin. Nah, kemudian sebelum kita mulai, silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Semua siap? Semua siap. 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 Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau mimpin? Saya. Ya, silakan Farah maju ke depan. Semuanya berdiri. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu Guru mau tes semangatnya dulu ya. Coba. Siapa yang masih ingat tepuk semangat? Saya. Saya masih ingat. Ibu coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa, semangat semua aja. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang konsep perpindahan kalor di dalam kehidupan sehari-hari. Konsep perpindahan kalor di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih kalor itu? Ada yang udah tahu? Kalor itu energi panas yang ada di dalam suatu benda. Jadi, kalor itu bisa disebut sebagai panas. Selain kalor, itu bisa kita sebut sebagai panas. Biasanya ya, kalor itu atau energi panas kalau berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi, gimana caranya menentukan dalam suatu benda itu ada kalor atau tidak? Jadi, kita dapat mengukur suhu suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka kalornya itu akan semakin banyak. Begitu juga kebalikannya, semakin rendah suhu suatu benda, maka kalornya akan semakin sedikit. Nah, benda-benda yang dapat menghantarkan panas itu namanya apa? Kalor. Konduktor. Jadi yang menghantarkan panas namanya konduktor. Nah, benda yang tidak dapat menghantarkan panas namanya isolator. Contoh benda yang dapat menghantarkan kalor atau panas itu apa aja? Besi, benar. Apalagi? Aluminium. Pokoknya benda-benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Ibu tanya ya, sekarang siapa yang di rumahnya pernah menyeduh teh dengan air panas? Saya. Pernah semua. Nah, apa yang terjadi ketika kalian nyeduh teh di panas. dalam gelas, kemudian kalian mengaduk? Airnya berubah jadi teh. Enak, ya bisa. Ada yang mau maju ke depan menceritakan apa yang terjadi ketika kalian mengaduk teh? Nopi, ayo. Panas banget gitu. Nah, Nopi pernah nyeduh teh di rumah, nyeduh teh pakai air panas, dimasukin ke dalam gelas. Gelasnya kira-kira gimana? Panas. Gelasnya jadi panas. Kemudian ketika kita megang gelasnya kan jadi panas. Terus kemudian kita aduk pelan-pelan, lama-lama kita aduk pakai sendok. Kira-kira sendoknya apa yang terjadi sama sendoknya? Jadi ikut panas juga. Panas atau anget? Anget ya. Jadi sebelumnya sendoknya itu dingin atau nggak panas, kemudian pas kita cemplungin ke air anget tiba-tiba jadi anget. Gelas juga, gelas sebelumnya panas nggak? Enggak. Kita
jadi itu gelasnya ikut panas, sendoknya pun ikut hangat gitu. Tepuk tangan untuk Novi, duduk balik Novi. Nah itu semuanya kan udah pernah ini ya nyeduh teh ya. Kalian pernah masak air di rumah? Pernah. Nah pas masak air, Lian lihat nggak pas mendidih airnya kayak mana? Ada Gelembung gelembek ya, ada gelembung-gelembungnya. Nah itu yang terjadi, ada gelembung-gelembung dan airnya itu nggak diem aja ya, bergerak kayak gitu. Nah itu karena ada kalor yang mengalir di dalam air, ada kalor yang berpindah dari panci itu ke air sehingga airnya itu naik turun mendidih ya, kita kasih nama mendidih ya. Tepuk tangan tuh Ria. Selanjutnya nih ya, siapa yang pernah menghidupkan lilin? Pernah saya mati lampu. Pernah? Coba Dea dulu ya, sini Dea. Dea pas mati lampu pernah hidupin lilin? Nah, gimana cara hidupin lilin? Pakai apa? Pakai korek api. Terus itu pas Dea hidupin, tangan Dea panas nggak? Panas nggak? Panas apa aman? Panas ya, itu panas ya. Kalau Dea deketin tangan Dea ke lilin, rasanya apa? Panas. Kalau Dea jauhin, panas nggak? Enggak. Jadi kalau dideketin, tangan kita dideketin di api lilin itu panas. Kalau dijauhin, nggak panas. Nah, itu ya. Ini pengalaman Dea. Ternyata Dea pernah hidupin lilin dan rasanya ketika dideketin hangat atau panas. Ketika dijauhin, tangan kita berarti nggak panas. Oke, tepuk tangan tuh Dea. Nah, sebelum kita lanjut nih ya, jadi tadi kalian ada yang udah pernah hidupin lilin, masak air, terus tadi apa? Ngaduk teh. Oke, selanjutnya kita akan menonton sebuah video animasi. Silahkan kalian perhatikan dengan baik-baik videonya yang akan ibu tampilkan ya. Kelihatan nggak? Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perpindahan kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Benda-benda di sekitar kita atau yang bisa mengantarkan panas atau konduktor bawah sinar matahari. Demikian penjelasan dari saya. Sampai jumpa. Udah dilihat semua? Udah paham ya pastinya ya. Tadi kalian sudah menonton video tentang apa coba? Kalor. Kalor. Atau panas. Kalor atau panas. Nah, dalam penjelasan video tadi ada berapa perpindahan kalor? 3. Apa saja? Radiasi, Induksi, konveksi. Jadi ada berapa apa aja? Radiasi, dan induksi. Sekarang kita ambil contoh yang pertama ya. Tadi itu ada namanya konduksi. Konduksi. Jadi tadi yang pertama contoh konduksi apa? Masak air. Jadi konduksi itu perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel yang ada di dalam yang dilaluinya, yang ada di dalam zatnya. Jadi contohnya tadi kita memanaskan air dengan menggunakan panci. Pancinya jadi panas. Yang buat panas apa? Apinya ya. Apinya di pancinya jadi ada api enggak? Enggak kan? Berarti partikel-partikel apinya itu enggak pindah ke dalam panci. Itu namanya konduksi. Sama seperti kita tadi apa? Menyeduh teh dengan air panas. Kemudian kita aduk pakai sendok. Sendoknya jadi hangat. Tapi airnya kan nggak pindah ke sendok. Itu
namanya konduksi. Zatnya atau partikel-partikel zatnya tidak ikut pindah. Nah, ada yang mau mencontohkan lagi apa itu contoh-contoh konduksi? Knalpot konduksi, bukan. Misalnya kita lagi menghidupkan motor, lama-lama knalpotnya jadi panas nggak? Ya, Nah, itu panas. salah satu contoh Konduksi. dari mesin, kemudian knalpotnya jadi panas. Tapi mesinnya nggak pindah kan jadi knalpot? Enggak. Jadi knalpotnya tetap jadi tanpa adanya perpindahan partikel. Ada lagi yang mau memberi contoh? Ada lagi nggak? Knalpot mobil. Knalpot mobil bisa juga. Kemudian apalagi? Ketika kita membakar besi, kita misalnya membakar besi nih di api, besinya jadi panas nggak? Panas. Tapi partikel-partikel apinya kan nggak pindah ke besi, jadi itu contoh perpindahan konduksi. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Udah itu aja. Apa? Nah, bisa juga membakar besi, membakar kaca, bukan membakar ya, memanaskan ya. Kita misalnya panasin di api kayak gitu. Kemudian yang kedua ada Bakar sendok. ya benar. Kemudian yang kedua ada konveksi. Perpindahan secara konveksi. Tadi apa? Coba yang dari video. Kayu. Jadi perpindahan konveksi itu perpindahan kalor melalui suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jadi misalnya gimana? Misalnya ya, tadi ketika kita memasak air, airnya jadi apa? Mendidih. Airnya naik turun, bergerak ya partikel-partikel airnya dikarenakan dipanaskan oleh api. Kemudian apa lagi? Tadi balon terbang ya. Nah, selanjutnya tadi yang ketiga apa? Ada radiasi. Apa? Coba pengertian dari radiasi. Tadi Misalnya menjemur baju. Benar. Jadi radiasi itu perpindahan kalor atau perpindahan panas tanpa melalui zat pelantara. Tanpa adanya apa? Kan misalnya biar jadi panas tadi kita pakai sendoknya jadi panas. Tapi kalau radiasi itu tanpa adanya zat pelantara. jadi meleleh. Misalnya ya misalnya panas matahari sehingga baju-baju kita jadi kering. Tadi yang dia pengalaman dia ngidupin lilin. Kalau tangan kita dideketin di lilin jadinya panas atau hangat. Ketika dijauhin nggak hangat lagi. Itu namanya contoh dari radiasi. Kemudian apa lagi? Tadi apa? Tadi contoh di video. Menetaskan telur. Di sini ya, Ibu ada LKPD yang sudah Ibu buat. Kita akan mengerjakan ini LKPD. Jadi kalian Ibu buat dua kelompok. Jadi masing-masing itu ada yang 2 orang dan ada yang 3 orang. Oke? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya. Nanti kalian kerjakan ya. Sebelum mengerjakan jangan lupa dibaca petunjuk LKPD-nya dan petunjuk untuk mengerjakan soal ini. Ada 2, Bu. Ya. Sekarang kita mau percobaan tentang perpindahan kalor secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Oke, jadi tadi kita udah praktek
kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Coba tadi apa pengertian dari kalor? Siapa yang tahu? Itu panas. Kalor itu panas, zat panas yang ada pada suatu benda. Tapi tidak. Jadi zat kalor itu berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kemudian macam-macam perpindahan kalor ada berapa? Ada 3, apa aja? Konveksi, konveksi, dan radiasi. Contohnya konveksi tadi apa? Ketika kita menyeduh teh misalnya atau air panas, kemudian sendoknya menjadi panas juga atau hangat. Kemudian konveksi tadi contohnya apa? Ngesetin telur. Kemudian ketika merebus air, airnya naik turun atau mendidih. Kemudian konduksi, Jemur baju. salah maksudnya. Kemudian radiasi, menjemur baju. Kemudian apa lagi? Mendekatkan tangan ke lilin. Terus apa lagi? Ketika kita berada di api unggun, badan kita merasa hangat. Jadi jangan lupa tadi tugasnya LKPD-nya nanti dikumpul oleh dengan ketua kelasnya ya. Gimana, sudah paham semua? Alhamdulillah. Sudah. Kalau begitu, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tugasnya nanti diselesaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak ketemu mama lagi. Sudah ya praktek kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Coba Novi, Pati Novi.